Shalom anak-anak kelas 5 dan anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Ayu harap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar online dari rumah. Nah, anak-anak, hari ini alangkah baiknya jika kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum berdevosi, siapkan hati dan pikiranmu agar saat mendengarkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa untuk menyiapkan buku jurnal devosi dan Alkitab ya. Selamat merenungkan firman Tuhan. Ya, anak-anak, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati, pikiran, dan telinga kami, agar fokus kami tertuju hanya kepada pemberitaan firman Tuhan ini saja. Terima kasih Tuhan, berkati devosi ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat memperoleh pembelajaran yang baik dari firman Tuhan yang hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, ya anak-anak, firman Tuhan kita di pagi hari ini lanjutan dari yang kemarin ya, yang dipimpin oleh Ibu Ayu Situmorang. Ya, dari kitab Kejadian 27 ayat 30 sampai 40, masih di bawah judul perikop Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ya, Ibu Ayu akan membacakannya. Kamu bisa mengikutinya dari tempat kamu masing-masing ya. Kejadian 27 ayat 30 sampai 40. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang, dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau. Katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka padamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dengan pedangmu
dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Ya, anak-anak, untuk devosi kita di pagi hari ini, Ibu memberikan judul temanya adalah penyesalan Esau tidak berguna. Ya, seperti yang kita ketahui anak-anak, bahwa Bapak Ishak itu mempunyai 2 anak. Ya, anak pertama bernama Esau dan anak kedua bernama Yakub. Ya. Nah, kakak Esau ini suka berburu dan kakak Yakub ini suka memasak. Ya. Dan saat itu Bapak Ishak akan memberikan doa berkat kepada Esau, anak pertama, anak sulung, ya. Tetapi pada kenyataannya, ya, ini juga sudah pernah diberitakan di devosi sebelumnya, Esau itu tidak peduli dengan hak kesulungannya, ya, sehingga Yakublah yang menjadi anak sulung, yang menjadi kakak. Jadi ditukar, yang seharusnya Esau itu kakak, dia diganti hak kesulungannya, hak kakaknya dia menjadi adik, ya. Begitu juga sebaliknya, Yakub yang jadinya adik ganti jadi kakak, ya. Itu karena apa? Karena Esau tidak peduli dengan hak kesulungannya. Padahal hak kesulungan itu penting, ya. Nah, waktu itu kejadiannya, hak kesulungannya Esau itu digantikan karena ketika Yakub memberikan makanan kepada Esau. Ya, ini Yakub memberikan makanan kepada Esau. Ya, jika dia mau diberikan makan, maka hak kesulungannya pun akan ditukarkan. Ya, itu sudah kejadian sebelum pemberitaan firman yang kita baca tadi, ya. Nah, ini kita mau bahas nih anak-anak. Ya. Kalau Bapak Ishak ini sudah tua, ya, dia sudah tidak bisa melihat lagi. Jadi dia cuma bisa mendengarkan dan meraba. Ya, dia tergeletak di tempat tidur. Nah, Bapak Ishak ini mau berdoa, tetapi sebelum berdoa Bapak Ishak menyuruh anak sulungnya, ya, yaitu Esau, untuk berburu dan memasak makanan yang enak, berburu daging, ya. Nah, dia suruh Esau, Bapak Ishak minta ke Esau. Tetapi saat itu istrinya Bapak Ishak, Ribka, mendengarnya itu, ya, mendengar pembicaraan mereka bahwa Ishak akan memberkati Esau ketika dia sudah berburu daging, ya, berburu binatang lalu memasaknya. Ribka dengar. Lalu Ribka menyampaikannya itu kepada Yakub. Karena apa disampaikan Ribka? Karena Ribka sangat sayang kepada Yakub. Ya. Maka Ribka menyampaikan apa yang telah didengarkannya itu kepada Yakub. Ya. Lalu Ribka menyuruh agar Yakub menyamar sebagai Esau. Pertama-tama Yakub menolak, dia takut. Tetapi Ribka, ibunya, meyakinkan dia lagi. Kalau ikuti saja kata ibu, seperti itu. Ya, menyamarlah dia jadi jadi Esau, ya. Yakub menyamar jadi Esau. Nah, dipakaikannya si Ribka lah bajunya si Esau, ya, yang ada bulu-bulu dombanya ini di leher dan di tangan. Dipakaikannya lah supaya mirip dengan Esau. Kenapa? Karena Esau itu badannya berbulu, sedangkan Yakub itu badannya licin. Kan Bapak Ishak sudah tidak bisa melihat, ya. Jadi dia cuma bisa mendengar dan meraba. Jadi mereka memanipulasinya dengan menggunakan bajunya Esau, ya. Nah, datanglah si Yakub kepada Bapak Ishak, ya. Dia datang membawa makanan, lalu pada saat itu dia tanya, "Siapakah kamu? Apakah kamu anak sulungku?" Nah, Ishak menjawab, "Iya."
Aku adalah anak sulungmu. Nah, di sini dia sudah mulai menipu ya anak-anak ya. Bapak Ishak berkata lagi, suaranya seperti Yakub, tapi dia raba badannya, ya, dia pegang tangan dan lehernya, tapi badannya seperti Esau. Nah, mulai terjadi kebingungan nih, anak-anak. Bapak Ishak mulai bingung, ya. Tapi dia tanya lagi, apakah kamu benar anakku? Dan dia menjawab, ya benar. Aku anak sulungmu. Lalu dia memberikan daging olahan itu, dia makan. Ya, Bapak Ishak makan daging buatan Esau. Ya. Nah, lalu saat itu Bapak Ishak memberkati Yakub. Ya. Nah, ketika Yakub sudah selesai diberkati, dia keluar, ya. Lalu tiba-tiba masuklah Esau, membawa makanan hasil buruannya. Ya. Nah, lalu dia tawarkan, ayah, bapak, bangunlah, makanlah hasil buruan ini. Ternyata Bapak Ishak berkata, siapakah engkau? Dan Bapak Ishak terkejut, karena dia adalah Esau yang sesungguhnya. Ya, dan Esau pun sangat sedih hatinya. Kenapa? Karena dia telah ditipu, ya. Dia telah ditipu oleh Yakub. Nah, ini sudah kali kedua Esau ditipu oleh Yakub. Ya, pertama Yakub menipu Esau dengan mengambil hak kesulungannya. Sekarang Yakub menipu Esau lagi untuk mengambil doa berkat. Ya, doa berkat dari bapaknya yang seharusnya diberikan ke Esau dirampas oleh Yakub dengan akal budinya. Nah, akhirnya setelah Esau tahu bahwa dia ditipu lagi oleh Yakub, dia sangat marah kepada Yakub. Ya, dia akan mencari Yakub. Dia akan berencana untuk membunuh Yakub. Ya, tapi pada saat itu ibunya Ibu Ribka memberitahu kepada Yakub bahwa dia akan dibunuh oleh kakaknya, sehingga Yakub disuruh pergi untuk bersembunyi. Nah, jadi dari cerita singkat kisahnya Esau yang dia mulai menyesal, ya anak-anak, ya, dia sudah 2 kali ditipu oleh adiknya. Ya, setelah semuanya itu berlalu, Esau pada saat itu benar-benar kehilangan haknya, ya, hak sulungnya dia sudah kehilangan, dan dia sudah sadar. Tapi kesadaran dia itu sudah terlambat, ya. Ketika dia sadar, dia baru menyesal dan menangis. Dia menangis meraung-raung. Karena apa? Karena haknya itu tidak bisa dikembalikan. Hak kesulungannya tidak bisa lagi dikembalikan. Ya, jadi anak-anak, jaga hidupmu baik-baik. Ya, pentingkan firman Tuhan terlebih dahulu. Jadikan firman Tuhan itu yang paling utama, yang paling penting dalam hidupmu. Karena jika tidak demikian, nah mungkin akan terjadi kejadian seperti Esau dalam hidupmu, ya. Mungkin tidak dalam hal kesulungan, tapi bisa dalam hal lain, ya. Kalau kamu tidak menjadikan firman Tuhan yang paling penting, kelak nanti engkau akan menyesal dan meraung-raung, ya, sama seperti Esau, meraung-raung dan menyesal. Karena semua hal penting yang ada di dalam hidupnya hilang dan tidak bisa kembali lagi. Ya, itu karena apa? Karena tidak mementingkan firman Tuhan terlebih dahulu. Oke, Ibu mempunyai pertanyaan. Ya, coba kamu pikirkan pertanyaan ini. Apakah penyesalan Esau ada gunanya? Ya, apakah penyesalannya itu ada gunanya? Jika ya, ada gunanya, mengapa? Jika tidak pun, beritahu alasannya mengapa tidak ada gunanya.
Nah, jadi dari firman Tuhan ini kita berefleksi bersama-sama ya anak-anak ya, bahwa kita harus menghargai setiap anugerah yang berasal daripada Allah. Ya, kita harus hargai, kita harus syukuri. Sehingga apa? Apa tujuannya kita harus hargai, harus syukuri? Agar kita tidak hidup dalam penyesalan. Seperti Esau. Ya, dia kurang mendengarkan firman Tuhan, kurang menghargai dan kurang bersyukur. Sehingga di akhirnya dia akan menyesal. Hidup dia penuh dengan penyesalan. Ya. Semoga kita semua tidak ada yang hidup dalam penyesalan ya. Kita hidup dalam rasa ucapan syukur. Oke, anak-anak, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, Ibu yang akan memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang begitu indah. Kami boleh belajar bersama-sama lagi untuk menghargai, untuk mensyukuri apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami boleh belajar untuk menjadikan firman Tuhan menjadi hal yang terpenting dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami, sehingga kami tidak hidup dalam penyesalan, ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia, yang masih dilanda pandemi COVID-19, meskipun sudah turun ya Bapak, tingkat kasus yang terkena, tapi kami percaya Tuhan akan melepaskan cawan ini daripada kami. Tuhan akan mengizinkan cawan ini berlalu daripada kami. Kami mohon penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami semua di tengah-tengah masa pandemi ini, berkati kesehatan kami ya Tuhan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf, orang tua siswa dan seluruh siswa-siswi SD Lentera Harapan Kupang. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, yang melindungi kami, berikan kami kesehatan ya Bapak, sehingga kami bisa melakukan tanggung jawab kami dengan maksimal. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pembelajaran yang berlangsung dalam hari ini, baik secara online maupun onsite. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, berikan anak-anak semangat untuk mau belajar lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami setiap keputusan dan tindakan yang akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini dan waktu-waktu ke depannya. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan video devosi kita di pagi hari ini kan? Semoga kita semua bisa merenungkannya, merefleksikannya dalam hati kita masing-masing. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan untuk menulis jurnal devosi ya. Dan jangan lupa untuk mengirimkannya ke Google Classroom. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Bye-bye.